Lama tak dipasangkan sejak film Habibie dan Ainun di tahun 2012, Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari kembali dipertemukan di layar lebar lewat sebuah film berjudul My Stupid Boss. Tak seperti kebanyakan film Reza dan BCL yang mengangkat kisah drama, di film arahan Upi Avianto ini, Reza dan Unge ditantang untuk menjajal kemampuan akting di film bergenre komedi. Film yang diangkat dari kisah nyata ini berkisah tentang seorang karyawati bernama Diana yang harus menghadapi atasan di kantornya yang nyeleneh dan diktator. Nah, sikap bos man, begitu sapaan sang atasan yang aneh dan selalu mau menang sendiri ini menimbulkan intrik dan kelucuan tersendiri yang akhirnya menjadikan film ini menarik. Kamu pikir saya Kim Jong-un apa? Oke. Kalau menurut saya ya, Pak. Good. Amazing. Dia cakap macam alien. Ratelin. Penasaran ya? Pengen tahu nggak sih gimana keseruan Reza dan juga BCL melakukan syuting film My Stupid Boss ini? Saya sempat mewawancarai keduanya beberapa waktu lalu. Langsung saja kita lihat. Dari sekian banyak film Indonesia yang bersinar tahun ini, ada salah satu yang bisa dibilang cukup menyita perhatian untuk masyarakat Indonesia. Tidak hanya karena packaging, alur cerita yang menarik, namun karena aktris dan juga aktor. Dua aktor-aktris ini kembali akhirnya disandingkan dalam satu frame, dalam satu layar. Ada Bunga Citra Lestari, ada Reza Rahadian. Halo. Hai, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Tapi sebelumnya saya pengen tanya ke Unge sih. Gimana rasanya punya bos kayak gini? Aduh. Makan hati. Kalau akhirnya ada yang kayak gini. Aduh, bener-bener harus kuat-kuatin diri, sabar-sabarin diri. Oke. My Stupid Boss sebenarnya ini ceritanya tentang apa sih? Dan karakter kalian? My Stupid Boss bercerita mengenai hubungan antara boss man dengan Krani. Krani itu adalah sebutan untuk kepala administrasi, di Malaysia disebutnya Krani, diperankan oleh Bunga, nama tokohnya Diana. Nah, hubungan antara bos dan Krani ini tuh absurd sekali gitu, karena dia memiliki bos yang sangat annoying sekali gitu, menyebalkan, kemudian suka membuat aturan-aturan sendiri di perusahaan yang aneh-aneh gitu. Pokoknya suka-suka hati lah gitu. Dan dia punya kayak bahasa sendiri gitu. Ya, dia punya istilah-istilah, jargon-jargon gitu. Cuma dia yang ngerti. Hanya dia dan Tuhan yang mengerti, bahkan pegawai lainnya juga. Tuhan juga mungkin nggak ngerti kan ya. Kalian berdua kan lebih banyak sebelumnya di film-film yang genrenya kan drama. Sebenarnya ini kan kayak orang-orang mungkin yang, wah oke, akhirnya BCL sama Reza bisa main komedi juga gitu. Ada tantangan sendiri nggak sih ketika akhirnya kalian berdua bermain di film dengan genre komedi? Tantangan ya pasti tantangan ya, karena apalagi aku. Kalau Reza mungkin ya aktor hebat sekali ya di samping saya ini. Dia masih kesel kalau ada aku gitu. Pasti berbeda, mood kita main pun berbeda, semuanya berbeda. Tapi ini komedi, kita bukan bermain komedi slapstick gitu ya. Kita ini komedi situasi. Jadi di sini kita semua pemain di film ini, bukan cuma kita berdua, semuanya adalah bukan komedian. Dari ceritanya sendiri sudah kuat sekali kalau ini cerita-cerita lucu. Dan ini inspired by true events juga gitu. Jadi memang si karakter ini benar-benar kan ya? Iya. It's not even a novel, it's actually a blog. It's a blog. Yang emang ditulis sama si Krani ini gitu. Jadi memang benar-benar ini true events gitu semuanya. Emang jadi sebenarnya kita thanks to Krani dan bosman aslinya yang emang punya cerita yang lucu banget gitu. Kehidupan nyata mereka yang emang lucu sekali gitu. Dan Reza ketika pertama kali ditawari untuk main film komedi, apa pikir dua kali atau langsung oke gitu? Wah, saya baca pertama kali sinopsis aja udah langsung bilang iya ke sutradaranya. Oh iya? Gitu. Karena belum baca skripnya sama sekali bahkan gitu. Saking begitu di approach dan dikasih tahu karakternya begini, itu biasalah. Pasti imajinasinya, bayangannya sendiri langsung mulai berjalan gitu. Jadi langsung say yes gitu, cepet banget gitu. Karena menurut kami ketika kita bersama lagi dalam satu frame gitu ya, untuk mendobrak yang terdahulu itu sangat sulit. Karena image-nya sudah terlalu kuat di situ gitu. Jadi untuk kalau kita disandingkan kembali hanya drama percintaan biasa misalnya, mungkin beda cerita. Tapi karena ini karakternya dua-duanya beda, ceritanya beda, genre-nya juga beda. Nah itu kan akhirnya juga jadi pertanyaan orang kan ketika ada Habibie, ada Ainun di masa sebelumnya. Terus kalian akhirnya satu frame lagi ada kayak orang mungkin ekspektasinya akan jauh beda gitu. Ini dan untuk melepaskan tokoh Habibie Ainun itu kan susah nggak? Beberapa respon ya dari trailer yang kita sudah tayangkan jauh-jauh hari sebelumnya,
akhirnya mereka sudah bisa melihat, tidak bisa lagi melihat kedua tokoh itu nempel gitu. Karena memang saya juga looknya kan totally different gitu ya, udah begini gitu. Bunga juga, wah Bunga udah definitely completely different gitu. Udah nggak ada lagi tuh citra Ibu Ainun itu hilang langsung buyar. dengan film ini. Sebenarnya gini, di film Habibie dan Ainun kan kita punya chemistry yang kuat sekali gitu ya. Sangat. Di film ini pun sebenarnya kuat, cuma kita rubah aja patternnya gitu. Iya. Jadi justru Kayak persahabatan. sweet couple kan sebelumnya It's a gitu. couple, it's Sementara kalau ini kan romantic, kayak it's a- anjing dan kucing gitu. Iya, benar, tapi kan gitu. itu juga butuh chemistry gitu kan. Untuk menjadi anjing dan kucing itu bukan hal yang mudah sebenarnya kalau nggak punya chemistry. Justru karena kita deket dari Habibie dan Ainun, kita bisa bawa ke sini, tapi on screen kita rubah aja formulanya jadi chemistry-nya si anjing dan kucing ini. Karena Antara hubungan Bosman Bosman dan dan Keran ini deket ya. Tapi bukan hubungan love gitu. Jadi Iya. hubungannya justru ya anjing dan kucing itu tadi, tapi deket, saking deketnya jadi begitu gitu. Jadi emang kitanya harus meramu sendiri gitu untuk dapetin chemistry yang itu gitu. And if we see the poster kan kita lihat kan ya apa ya, Reza totally different banget. Jadi naik berapa kilogram? Jelek banget, jelek banget. Dia aja bilang Dan naik 7 kilo. Serius? Iya, naik buat perannya 7 kilo. Tapi kan nggak akan mungkin perutnya tiba-tiba langsung segede ya. Kalau di total looknya kayak gini sih mungkin naiknya bisa 30 kilo ya. 40 kilo 40 kayaknya. kilo. Cuman untuk menyesuaikan aja supaya nggak kelihatan kecil sendiri mukanya gitu. Akhirnya saya naikin berat badan juga. Terus untuk Badannya tambah. perut pasti ada tambahan-tambahan untuk bagian perut, Sampai bagian paha. belakang, sampai ke paha. Terus katanya harus make up sampai 2 jam sendiri buat buat akhirnya. Mr. Oh iya, Reza untuk Hadian ya. total Iya. lebih lama daripada Bunga make upnya. Biasanya dia ngejar-ngejar, ayo buruan ini sekarang gantian, dia make upnya lama. 2 jam itu memang untuk mempersiapkan, karena kan warnanya harus sama antara dahi, kemudian dengan kulit muka gitu. Sebenarnya itu kan pakai vinil ya, gitu ada lapisannya lagi, bold cap, terus baru ditaruh Wig rambut lagi. lagi, wignya dan segala macam. Itu kan ada lemnya, ada coloringnya, dan Belum masang badannya itu. belum masang badannya lagi, jadi it takes time gitu. Film ini juga tayang nggak hanya di Indonesia tapi juga di iya. Malaysia, Singapura, dan Brunei, serentak. 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 Tanggal 19 Mei itu kita 4 negara sekali. Seberapa optimis kalian? Oh, saya harus optimis. ya. Harus Saya optimis, sangat harus optimis. Apalagi dengan artinya buat saya film tuh juga pengaruh dari promotion tuh besar sekali gitu, dan ini Falcon Pictures sangat concern banget dengan promosi kita di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian kita akan ada gala premier juga di Malaysia nanti tanggal 16 gitu, di Jakarta tanggal 13. Jadi untuk creating awareness dan lain-lain itu cukup bagus. Terima kasih atas kedatangannya BCL, Terima kasih. Reza. Sukses buat Yes. filmnya juga. Mudah-mudahan bisa diterima baik tidak hanya di Indonesia. Film Indonesia tidak hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga bisa besar di negeri tetangga. Ya. Thank you. Sekali lagi terima kasih. Ya itu tadi perbincangan saya dengan BCL dan juga Reza Rahadian. Selanjutnya kita kembali ke studio.